perdebatan tentang Iran Israel perang lah. Oh iya. Iya. Tapi dari 3 jam durasi itu yang menjadi sorotan adalah sikap dari Abu Janda itu. Sampai puncaknya ini mungkin ya. Kalau tidak ada bangsawan dari Palestina yang menyumbang untuk kemerdekaan bangsa ini melalui Agus Salim, belum tentu juga kita merdeka. Jadi kalau main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Itu sebabnya seluruh presiden kita kecuali Prabowo. Gak ada utang sama bangsa Palestina. Utang apaan, Bang? Ya. Utang apaan bangsa kita kepada Palestina? Utang apaan, Bang? Sabar. Jangan ngaco. Iya, Anda sendiri Gak ada di Indonesia ini cuman Anda yang tidak ngaco. Kasih tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu hoax. Karena 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya. Bahwa yang dilakukan adalah bangsawan Palestina yang memberikan sumbangan kepada Agus Salim untuk bergerak di Timur Tengah dalam upaya kampanye kemerdekaan. Itu bukan hoax. Diusir perkataan. Ada 2 pertanyaan yang mau saya ajukan, tapi yang pertama tanggapan soal sikap Abu Janda yang sangat terlihat sekali membela Israel dan Amerika di seluruh kontennya. Oke, kita lihat latar belakangnya dulu ya. Jadi Abu Janda tuh menjadi pro Israel itu karena NU. Duh, maaf ya. Jadi orang NU dengan orang Israel sejak dulu tuh memang sudah menjalin hubungan. Dan jalin hubungannya bukan jalin hubungan karena penjajahan dan sebagainya. Orang Islam dengan orang Yahudi itu jauh lebih dekat hubungan teologisnya daripada dengan orang Kristen. Sampai-sampai orang Islam tuh boleh ibadah di sinagog dan orang Yahudi tuh boleh ibadah di masjid. Karena sama-sama nggak ada patungnya. Sama-sama memuja Tuhan itu esa. Jadi sama-sama menghalalkan sejumlah makanan tapi mengharamkannya. Jadi sebenarnya orang Yahudi dengan orang Islam itu banyak identiknya, banyak samanya. Jadi kalau kita mau berkoalisi, sebenarnya secara teologis itu tuh lebih dekat Yahudi dengan Islam daripada Yahudi dengan Kristen atau Islam dengan Kristen. Yang jadi masalahnya itu adalah Zionis. Nah, ini masalahnya. Zionis itu adalah salah satu cabang partai politik lah bisa dibilang atau ideologi dari Yahudi yang saya bingung menjelaskannya tuh gimana gitu. Apakah dia tuh sebenarnya bawa agama atau dia tuh sekuler? Sampai sekarang tuh gak bisa dijelaskan. Dia tuh politik atau dia tuh sekuler ya, tapi sangat beragama juga ya. Jadi bingung lah ini jenis kelaminnya tuh nggak jelas, hermaprodit gitu si Zionis ini tuh. Nah, dia itu membawa-bawa agama, misalkan bahwa tanah yang dijanjikan itu harus, saya kalau punya negara harus di wilayah Timur Tengah itu gitu. Padahal kata Inggris dulu tuh udah dikasih, kalau mau tuh di Argentina, kalau mau di Kongo dikasih tanah yang lebih luas, yang lebih yang lebih kaya raya gitu. Tapi karena atas nama agama dia pengen tanah yang dijanjikan. Nah, tapi di sisi lain Theodor Herzl itu ngejual-jualin ke orang Yahudi, ke orang Kristen. Tahu nggak? Orang Yahudi itu dijualin ke orang Kristen. Sok ini mau dimurtadkan dari Yahudi ke Kristen, sok silakan aja ambil. Yang penting itu Vatikan, yang penting itu orang-orang Katolik, orang Protestan itu dukung negara Zionis gitu. Jadi bingung gitu kita tuh. Misalkan bahwa mereka tuh harus ngikut garis keturunan dari ibu garis Yahudi gitu ya. Tapi leluhur pimpinan-pimpinan elit-elit mereka sekarang itu bukan orang Yahudi gitu. Kayak Benyamin Netanyahu, orang mana coba? Orang Eropa Timur ya. gitu. Nah, jadi sebenarnya bahkan orang Yahudi juga sampai-sampai bikin aturan tidak boleh tes DNA. Wah, iya.
kayak orang Habib itu tidak mengharamkan tes DNA. Jadi boleh tes DNA kalau bisa buat kesehatan gitu. Tapi kalau untuk melacak leluhur nggak boleh, haram. Nah, ini alasannya apa? Alasannya adalah agama. Negara sekuler tapi alasannya agama, tapi mereka mengembang liar itu Zionis dalam hal itu teh. Nah, Zionis itu jadi balik lagi ya. Jadi NU itu sebenarnya memang mau menjalin hubungan yang akrab dengan orang-orang Yahudi sejak zaman Gus Dur. Elitis NU-nya ya, nggak masyarakat bawah. Iya enggak, tapi sejak zaman Gus Dur. Gus Dur juga dulu kayak gitu ya. Karena apa? Karena kedekatan teologis mereka, tapi bukan kepentingan politiknya, itu beda cerita ya. Nah, makanya di tubuh NU itu telah diduga oleh banyak analis, banyak sekali orang-orang dan kepentingan-kepentingan Yahudi bercokol di sana. Nah, ya, ya nanti dicek lagi. Silahkan sumbernya di googling juga banyak sebenarnya, karena memang sudah ada pernyataan-pernyataan gitu ya. Bahkan ketua yang sekarang juga itu bolak-balik ke Israel gitu ya, foto-foto bareng gitu. Sampai ada videonya dia nyanyinya bareng, Pak Guru. Ada videonya. Iya, itulah. Silakan itu ngecek gitu ya, benar atau enggaknya. Tapi yang jelas, nah. Ya, takut AI juga sih itu ya. Nah, yang jelas itu ini Abu Janda itu barisan itu. Kan beliau juga NU dulu, kuatnya tuh di NU. Nah, beliau itu di situ awalnya beliau itu anti radikalisme. Jadi makanya namanya Abu Janda gitu kan. Kan dulu ada teroris namanya Abu Jandal gitu. Sama dia diplesetin jadi Abu Janda gitu. Nah, tapi dia tuh jadi radikal juga gitu. Jadi untuk melawan radikal dia juga jadi radikal, untuk melawan monster kita bikin monster gitu. Kayak gitu. Jadi si Abu Janda tuh pada akhirnya juga jadi radikal. Nah, semakin radikal, semakin dia menghalalkan segala cara demi radikalisme. Kan kalau orang radikal tuh menghalalkan segala cara, termasuk menyebar hoax. Dan dia tuh berkali-kali kan ketahuan menyebar hoax gitu. Nah, akhirnya apa? Dihujat bahkan oleh teman-temannya dulu yang se-NU misalkan, yang siapa, dia juga jadi dimusuhin. Sama seperti saya kemarin dulu tuh ngobrol sama Pak Ade Armando gitu ya. Udahlah saya nggak ikutan sama Abu Janda. Dulu tuh kan satu ini ya, satu tim gitu, satu cerita, satu narasi gitu, dalam memperjuangkan anti radikalisme Islam di Indonesia. Tapi Abu Janda itu melangkah ke tempat yang berlebih. Nah, karena itu dia dihujat. Karena dihujat, dia udah nothing tulus. Jadi hatinya itu sekarang udah full sama kebencian. Karena dianya dibenci gitu. Jadi orang yang menjadi musuh masyarakat biasanya juga akan membenci masyarakat gitu. Dan dia pasti akan melakukan apa yang dilarang oleh masyarakat gitu. Misal kita menemukan ada gangster sampah masyarakat, rambutnya merah kuning hijau, tatonya banyak sampai semuka-muka gitu. Kenapa? Karena mereka tahu itu dilarang oleh masyarakat, jadi mereka secara sengaja bikin pelanggaran itu. Nah, Abu Janda ada di level itu. Dia tuh udah terlalu sakit hati karena dihujat, dicaci maki terus-terusan, maka dia marahnya di situ keluarnya. Gitu. Itu hal pertama. Kemudian hal yang kedua, antara klaim mana yang benar, Pak Ferry Amsari atau Abu Janda? Yang soal Palestina punya utang. Nah, di sini juga sebenarnya punten ya, dua-duanya bias sih menurut saya. Jadi gini, Abu Janda tuh benar dalam hal Palestina pada waktu itu nggak jadi sebuah negara. Karena negara pertama yang merdeka pasca Perang Dunia itu siapa coba? Indonesia kan? Betul, Indonesia. Berakhir tanggal 15, Indonesia tanggal 17. Nah, kemudian upaya Indonesia untuk minta kedaulatan negara-negara yang lain itu disebarkan kemana-mana. Nah, salah satunya itu adalah ke Mesir. Nah, di Mesir itu orang-orang Palestina pada waktu itu belum ada Palestina, itu memang benar karena negara-negara pada umumnya memang belum merdeka gitu. Nah, Palestina pada waktu itu umumnya memang mendukung Indonesia, pengusaha-pengusaha mereka, bangsawan-bangsawan mereka mendukung Indonesia, dan orang-orang Mesir juga pada waktu itu seperti itu. Tapi karena pemerintahnya terikat pada penjajah-penjajahnya, jadi pemerintahnya nggak resmi, tapi warganya resmi. Warga mah nggak bisa resmi, tapi warganya pro terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, warga inilah yang kemudian diidentifikasi sebagai orang Palestina. Gitu. Jadi bahwa pada waktu itu belum ada Palestina dan karena itu belum memberikan dukungan kemerdekaan, ya itu betul. Belum. Tapi itu terjadi gara-gara masalah teknis, yaitu emang dulu belum ada gitu. Karena itu kejadiannya kalau nggak salah tuh tahun 46 gitu ya. Tahun 46. Nah, negara mana di tahun 46 yang udah merdeka? Paling Indonesia, India gitu, yang pasca Perang Dunia II tuh. Sisanya ya belum gitu.
Indonesia itu ketika dia mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia, ketika Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, itu negara-negara Muslim yang Arab itu kompak mendukung Indonesia semuanya. Karena Indonesia itu dianggap inspirasi memperjuangkan kemerdekaan. Makanya nanti bikin konferensi Asia Afrika, Indonesia itu langsung jadi tuan rumahnya, langsung jadi ketuanya gitu. Karena Indonesia itu adalah pionir dari negara-negara yang memerdekakan dirinya sendiri dan yang pertama berhasil melakukan itu. Nah, jadi ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, itu negara-negara di negara-negara Muslim di seluruh dunia itu langsung pro terhadap Indonesia. Begitu, karena solidaritas kaum muslimin. Gitu. Nah, jadi ya dalam hal ini Palestina itu ya iya salah satu, dan kemudian negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia apa? Mesir. Nah, pada waktu itu Mesir tuh Palestina tuh udah masih menyatu dengan Mesir, Palestina tuh. Begitu. Jadi yang mengakui pertama juga berarti adalah orang-orang Palestina. Cuman belum ngebentuk sebuah negara. Berarti sebenarnya dua-duanya benar untuk statement tersebut. Iya, dua-duanya benar dan dua-duanya agak apa ya? Ya, tapi kalau sampai dikatakan itu hoax, itu nggak sampai hoax gitu. Itu perspektif. Gitu. Ya sama seperti ginilah. Orang Belanda tuh mengaku kedaulatan Indonesia tuh dicapai itu 27 Desember 49. Dan karena itu semua perang yang terjadi sebelumnya antara Indonesia lawan Belanda itu adalah Indonesia pemberontak lawan pemerintah yang sah. Makanya di Indonesia disebutnya agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2. Orang Belanda nyebutnya apa? Aksi polisional 1 dan 2. Aksi polisional itu artinya apa? Ada orang-orang sipil sekelompok kecil yang pengen memberontak. Sedangkan itu agresi militer artinya dua negara yang berdaulat nyerang salah satunya gitu. Nah, bisa nggak kita nyebut orang Belanda tuh hoax gitu? Ketika menyebut 27 Desember itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Ya nggak bisa disebut hoax juga. Bisa nggak orang Indonesia sama orang Belanda disebut hoax 17 Agustus merdeka? Ya nggak juga. Karena ini adalah klaim politik gitu. Makanya dalam hal ini Palestina belum ada sebagai negara yang berdaulat. Ya karena pada waktu itu hampir belum ada negara yang berdaulat. Tapi bangsanya sudah. Gitu. Jadi itu tergantung perspektif. Jadi jangan sampai dikatain tolol gue, enggak kayak gitu Pak Abu Janda enggak. Dan kemarahan itulah justru yang bikin dia diusir itu kan sebenarnya kemarahannya bukan argumentasinya kan. Oke lah Pak Guru, terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa besok. Dan teman-teman, hari Minggu jam 8:30 malam Gugum mau live ya sama Ardianzi dan Fubidon. Oh iya. Jadi nonton nanti. Oke.